Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Dewi Sulistioningsi, bertugas pada unit kerja SD Negeri 1 Pasawahan sebagai guru kelas. Saya adalah peserta orientasi ASN P3K Kabupaten Cirebon tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K dan rencana aksi perubahan yang akan saya lakukan pada beberapa tahun ke depan. Berikut pemaparannya. Berikut adalah latar belakangnya. Orientasi P3K dilakukan oleh instansi pemerintah yang pelaksanaannya berdasarkan pada kurikulum dan menggunakan sistem informasi yang ditetapkan oleh lembaga administrasi negara. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mempunyai hak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Berdasarkan ketentuan pasal 39 sampai dengan pasal 44 PP P3K diatur bahwa setiap P3K berhak mendapatkan pengembangan kompetensi paling lama 24 jam pelajaran dalam 1 tahun masa perjanjian kerja. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja perlu diberikan pengenalan dan penyediaan informasi mengenai nilai-nilai aparatur sipil negara sejak awal diterima sebagai P3K dalam bentuk orientasi. Kegiatan orientasi wajib diikuti oleh semua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat yang bertujuan untuk memperkenalkan nilai-nilai, tugas, dan fungsi aparatur sipil negara kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Mengingat pentingnya kegiatan orientasi ini dilakukan untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka instansi pemerintah menyelenggarakan orientasi bagi P3K agar para peserta orientasi mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Berikut adalah maksud, tujuan, dan waktu pelaksanaan orientasi. Maksud pelaksanaan orientasi yaitu yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua adalah pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Tujuan pelaksanaan orientasi yaitu tujuan utama dari orientasi ini adalah untuk mempersiapkan P3K agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan nilai-nilai dan etika instansi pemerintah Kabupaten Cirebon. Tujuan selanjutnya yaitu peserta dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan P3K. Tujuan selanjutnya yaitu peserta mampu mengimplementasikan hasil orientasi. Tujuan berikutnya yaitu peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah Kabupaten Cirebon. Kemudian waktu pelaksanaan orientasi P3K yaitu mulai dari tanggal
23 Oktober 2024 sampai 25 November 2024. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Serta misi Kabupaten Cirebon yang pertama, berbudaya, dengan mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. Misi yang kedua yaitu sejahtera, dengan meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Misi yang ketiga yaitu agamis, dengan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Misi yang keempat yaitu maju, dengan meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Misi yang kelima yaitu aman, dengan memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Berikut ini adalah struktur organisasi pemerintah Kabupaten Cirebon dan struktur organisasi SD Negeri 1 Pasawahan. Selanjutnya yaitu tupoksi ASN P3K, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang guru, bahwa guru wajib melaksanakan beban kerja mencakup kegiatan pokok, antara lain yang pertama merencanakan pembelajaran, yang kedua melaksanakan pembelajaran, yang ketiga menilai hasil pembelajaran, yang keempat membimbing dan melatih peserta didik, yang kelima melaksanakan tugas tambahan. Berikut ini adalah rencana hasil kerja P3K yang akan saya lakukan untuk beberapa tahun ke depan. Yang pertama, kegiatannya yaitu gerakan mencegah perilaku perundungan atau bullying. Indikator pencapaiannya yaitu program gaul, gerakan anti-bullying yang dilaksanakan oleh Satgas di SDN 1 Pasawahan dapat mengurangi perilaku perundungan atau bullying dan mengurangi dampak bagi korban.
untuk menciptakan lingkungan belajar di sekolah yang mendukung ekosistem well-being sekolah. Kemudian tujuan kegiatannya yang pertama, mengurangi perilaku perundungan atau bullying di sekolah. Kemudian menyeragamkan penanganan terhadap perilaku perundungan atau bullying di sekolah. Tujuan selanjutnya yaitu mengurangi dampak dari perilaku perundungan atau bullying pada korban. Tujuan selanjutnya yaitu mengimplementasikan nilai-nilai filosofi Ki Hajar Dewantara. Tujuan selanjutnya yaitu menciptakan lingkungan yang dapat mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah, yaitu lingkungan belajar yang menyenangkan, aman, dan kondusif di sekolah. Dan waktu perolehannya 5 tahun kerja atau beberapa tahun ke depan. Untuk rencana hasil kerja yang kedua, yaitu kegiatannya menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti Canva dan video pembelajaran. Indikator pencapaiannya yaitu meningkatkan antusias dan motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Tujuan kegiatannya yaitu peserta didik lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas, dan peserta didik memiliki motivasi yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian waktu perolehannya 5 tahun masa kerja atau beberapa tahun ke depan sampai bulan Februari tahun 2029. Kemudian rencana hasil kerja P3K selanjutnya yaitu kegiatannya yang ketiga, melakukan kunjungan ke museum-museum yang ada di daerah Cirebon atau kegiatan outing class. Indikator pencapaiannya yaitu peserta didik melakukan kunjungan ke Museum Cakrabuana atau Museum Keraton Kesepuhan dengan dipandu oleh pemandu yang bertugas memberikan penjelasan singkat tentang bangunan dan benda-benda bersejarah yang ada di dalam museum. Tujuan kegiatannya yaitu yang pertama, peserta didik bisa melakukan kegiatan pembelajaran di luar kelas dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan peserta didik, serta peserta didik mengetahui sejarah Cirebon lebih dalam melalui cerita dari pemandu museum sehingga bisa memotivasi peserta didik dalam mengenal dan mencintai kebudayaan lokal. Untuk waktu perolehannya yaitu beberapa tahun ke depan dalam masa kerja sampai bulan Februari tahun 2029. Berikut ini adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu dari rencana aksi perubahan oleh penyusun dalam memenuhi tugas pokok sebagai guru pada peserta didik di SD Negeri 1 Pasawahan
Diharapkan dapat meningkatkan empati peserta didik terhadap teman dan semua yang ada di lingkungan sekolah, agar tercipta sekolah yang nyaman untuk belajar. Dan rencana aksi perubahan yang kedua diharapkan dapat meningkatkan antusias dan motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran menjadi lebih interaktif. Selain itu, rencana aksi perubahan yang ketiga diharapkan dapat meningkatkan antusias peserta didik untuk mencintai kebudayaan lokal Cirebon agar tetap terjaga kelestariannya. Berikut adalah saran, yaitu semoga kedepannya P3K diberikan pelatihan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi P3K. Serta semoga dengan diselenggarakannya orientasi ini, guru P3K menjadi guru yang teladan, berbudi luhur, dan berakhlak, serta mampu berkontribusi dalam perubahan baru terhadap kemajuan di bidang pendidikan, khususnya di Kabupaten Cirebon. Sekian rencana aksi perubahan yang akan saya lakukan untuk beberapa tahun ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.